Adik-adik semuanya, jadi di dunia Islam sendiri kita lanjutkan terjadi perdebatan dan kontroversi ketika dihubungkan dengan hak asasi manusia yang datang dari dunia barat, sehingga hubungan-hubungan Islam dengan dunia barat terutama di Indonesia ini tidak semulus apa yang kita bayangkan, tapi lebih banyak hubungan-hubungan kritis dan negosiatif ya. Tidak sekedar dialogis tapi juga kritis dan negosiatif itu ya. Terutama posisi dan eksistensi dari teologi Islam ini sendiri sebagai alat untuk mengkritisi dan mendialogkan dengan asasi manusia terkait dengan penafsiran ajaran Islam yang tidak sekadar Islam itu sebagai spirit untuk membangun peradaban dunia ini ya, yang kita kenal dengan Islam doktrin dan peradaban itu, tetapi juga di Indonesia ini Islam juga tidak sekedar spirit tapi juga menjadi rambu-rambu atau dalam bahasa pesantrennya itu menjadi aturan-aturan fikih yang harus menjadi pedoman bagi kaum muslimin untuk menata perilaku hidupnya. Ini sebagai rambu-rambu ini merah, kuning, hijau ini yang membuat umat Islam selalu mengkritisi gagasan-gagasan hak asasi manusia dari dunia barat. Jadi memang dalam pokok-pokok pikiran ini kesimpulannya bahwa memang dalam kaitannya dengan ajaran Islam dengan gagasan-gagasan dunia barat tentang hak asasi manusia ini, kita tidak hanya menempatkan Islam sebagai ajaran yang berkutat pada rambu-rambu atau aturan-aturan fikih yang merupakan hasil reproduksi dari para ulama terhadap interpretasi ajaran Islam di dalam Al-Quran dan hadis Nabi, tetapi juga Islam harus bisa dipahami dan ditafsirkan sebagai sebuah spirit yang bisa membangun peradaban dunia, memberikan kontribusi yang besar bagi peradaban dunia, sebagaimana yang telah tercatat dalam sejarah munculnya kekhalifahan Abbasiyah, kekhalifahan Turki Utsmani, kekhalifahan Bani Umayyah pada masa-masa awal pertumbuhan Islam ini. Islam cukup besar memberikan kontribusi bagi peradaban dunia. Hanya sekarang persoalannya kemudian Islam mengalami hubungan yang kritis dengan dunia barat, sehingga pandangan-pandangan hak asasi manusia tidak begitu saja bisa diterima di dunia Islam, dan sehingga Islam menempatkan dirinya ditafsirkan sebagai sebuah rambu-rambu yang mengatur bagaimana hak asasi itu ada unsur baik buruknya dan sebagainya, terutama misalnya tentang LGBT itu ya, hubungan LGBT sesama jenis dan sebagainya, dan juga hak-hak untuk tidak beragama atau menjadi ateis itu menjadi masalah dalam doktrin-doktrin ajaran Islam yang ditafsirkan oleh para ulama. Begitu ya adik-adik semuanya. Jadi memang posisi Islam di sini tidak semulus apa yang kita bayangkan, karena punya posisi ganda. Islam sebagai rambu-rambu, sebagai alat justifikasi, alat fikih untuk mengkritisi ide-ide hak asasi manusia di dunia barat. Yang kedua adalah Islam sebagai sebuah spirit yang memberikan kontribusi bersama bangsa barat untuk menata peradaban dunia ini atau peradaban global ini. Saya kira itu saja ya adik-adik, nanti kita lanjutkan di lain waktu. Ya, silakan disimak dan lanjutkan absennya. Terima kasih.